Mari Bapak Ibu, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tawarik 13 ayat 1 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gabus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu. Karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal dalam keluarga Obed Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Rumiasi. Kami persilakan selanjutnya untuk Ibu Elia Pandi. Ya, baik Pak Mulia, Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu, hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian.
Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi, ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetap Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam, lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Inilah suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga, ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Demikian. Ya, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan pada kesempatan ini, Ibu Rumiasi dan Ibu Elia Pandi. Ini saatnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Jose Paul Zhang dengan tema Mati Menghujat Roh Kudus. Langsung saja kita mendengarkan dari Pastor Paul. Kami persilakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan.
ya. Dan ini kenapa ada dua-dua ini? Apa bedanya nih? Bentar ya, ini saya ada keluar dua, saya bingung gambarnya. Oke, dah. Nah, saya fokusin dulu. Oke, menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus itu, ya, hukumannya tidak ada pengampunan. Tidak diampuni. Artinya tidak dikasih kesempatan lagi, sudah selesai, saudara ya. Itu sebabnya banyak orang yang bertanya-tanya, menghujat Roh Kudus itu apa? Bolak-balik ya, menghujat Roh Kudus itu apa? Ya, mengapa orang bisa menghujat Roh Kudus? Sebetulnya namanya menghujat Roh Kudus itu adalah dia tahu apa yang benar, dia ngerti apa yang benar, tapi dia putar balikan. Itulah menghujat Roh Kudus. Contohnya Herodes. Herodes itu adalah seorang Farisi, saudara ya. Dia adalah keluarganya bukan orang Yahudi, tetapi proselit Yahudi. Ya, jadi kakeknya Herodes yang mati itu ya adalah orang dari Edom, Edomit, bukan berarti keturunan Esau sudah nggak ada, tapi Edomit itu dari daerahnya Esau, bekas daerahnya Esau Edomit di daerah Gunung Moab itu ya. Nah, lalu mereka proselit, makanya disebut Edomit. Mereka proselit, lalu untuk bisa menjadi politikus Yahudi, mereka mewakili Yahudi, mereka harus jadi orang Farisi. Orang Farisi artinya itu adalah orang-orang yang belajar Torah, karena dia harus mengerti tradisi Yahudi yang sangat unik. Nah, disebutlah orang, tapi mereka terjun dalam pemerintahan. Itulah orang-orang Farisi. Ya, dan saat itu yang menjadi apa namanya, yang menjadi imam adalah orang-orang Saduki. Anas, Kayafas, dan para pengikutnya itu adalah orang Saduki, saudara ya. Orang-orang yang tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Dan ingat waktu ceritanya Daud itu yang mati di Samber itu ya, Peres Susa itu adalah orang Saduki semua, saudara ya. Dari keluarga Saduki, imam-imam keluarga Saduki semua. Nah, saudara, kalau kita melihat ya bagaimana Herodes mengklaim dia sebagai seorang yang sudah mengerti Torah ya dan kitab para nabi, lalu dia mengklaim apa yang dia omongkan ini adalah suara kenabian, suara Tuhan, sedangkan dia bukan seorang nabi, tapi dia mengklaim dirinya adalah seorang nabi, saudara. Nah, dalam skala tertentu itu tidak apa-apa, tetapi ya, si Herodes itu tahu benar dan bahkan dia membunuh Yakobus, ya, dia membunuh Yakobus dengan pedang. Lalu nanti itu Yakobus saudara Yohanes, nanti ada lagi Yakobus saudara Yesus. Itu yang bunuh adalah Hanas dan Kayafas juga, saudara ya. Yakobus saudara Yesus itu dibunuhnya dengan dirajam pakai batu ya, saudara ya. Nah, itu ada di dalam Antilat Antiquity Josephus ya, seorang sejarawan Yahudi itu ada semua ya. Kalau Anda belajar ABC itu diajarin juga ya, atau kelas evangelis itu nanti diajarin ya. Saudara, jadi Herodes itu tahu benar ya tentang kenabian itu. Dia tahu benar tentang suara Tuhan. Tetapi ya dia berusaha memanipulasi orang-orang Yahudi ini dengan mengatakan adalah suara Tuhan. Ya, artinya dia tahu kebenaran, tapi dia memanipulasi kebenaran itu, saudara ya, tanpa rasa takut. Bahkan dia bunuh itu Yakobus, saudara Yohanes, ya, dan menjarakan Petrus. Dan dia sendiri pernah bertemu dengan Yesus. Ya, dia sendiri pernah bertemu dengan Yesus. Ya, dan bahkan dia mengolok-olok Yesus juga. Artinya dia tahu kebenaran, tetapi dia ya melintirkan kebenaran demi kepentingan dia, entah apapun demi kepentingan dia. Yang kedua itu Ananias Safira, saudara ya. Ananias Safira itu dia tahu kebenaran, lalu dia curi, ya curi kemuliaan, dia mengambil semua kemuliaan itu buat dirinya dia, ya dia membohongi bahwa dia sudah memberikan semuanya supaya wah, saya sudah kasihkan semuanya nih buat jemaat Tuhan, wah, gitu ya. Tapi dia membohongi, dia tahu kebenaran, ya, tetapi dia ingin memanipulasi kebenaran itu. Saudara, ada lagi ya para mu'alaf itu ya seperti Hani Christian
ya Stephen Indra, ya Kainama, ya Waloni, Irena Handono, itu anak-anak yang mati, saudara ya. Dia tahu kebenaran, saudara. Dia sudah ngerti kebenaran, tapi dia pelintir-pelintir, ya entah sesuatu apa, pokoknya pelintir-pelintir. Saudara nanti lihat ya, para mualaf ini, begitu dia mulai nyerang-nyerang Kristen, pasti nanti anaknya mati. Bahkan Muhammad saja anaknya mati, saudara. Ya kan? Muhammad saja anaknya mati. Saudara, ada satu orang ya konseling dengan saya tentang, wah, pacar saya Islam. Jadi ini satunya duda, satunya janda, saudara ya. Punya anak jandanya ini, yang janda ini konseling, saya punya pacar Islam, boleh nggak? Saya bilang, waduh, jangan kalau kamu cerita agama Buddha itu saya cerita nggak apa-apa, tapi kalau begitu kamu cerita Islam, ya tapi dia menjadi Kristen bohong. Nanti karena orang Islam itu boleh bersyahadat demi nanti kalau kamu udah nurut sama dibelokin kamu sudah. Oh itu sudah bolak-balik kejadian. Dan udah banyak kan di tempat ini kan kejadiannya begitu kan? Udah banyak, saudara. Jangan ngomong enggak, sudah banyak. Ya, saudara hati-hati, nasihati anggota keluargamu yang sudah jadi mualaf agar jangan menghujat Roh Kudus. Ya, apa itu menghujat Roh Kudus? Mengapa para mualaf ini punya potensi menghujat Roh Kudus? Dia merasa, dia yakin dia tahu, lalu dia memelintir-melintir ayat Alkitab. Nah, yang mati itu adalah anaknya, saudara. Kalau yang mati dia sendiri, siapa anak yang mati? Loh, kenapa anaknya? Karena dia menghina pengorbanan darah anak tunggal Bapa. Nah, saudara, kalau Anda lihat ya, namanya anak sulung, ya kematian anak sulung di Mesir, anak sulung itu artinya anak yang baru lahir, saudara. Tetapi artinya juga adalah anak yang diutamakan, anak kesayangan. Makanya para mualaf ini anak kesayangannya banyak yang mati, saudara. Semua anak mualaf ini yang udah mulai nyerang-nyerang Tuhan Yesus, anaknya mati. Ya, seperti tadi ya, Stephen Indra, ya, Ani Christian, Kain Nama, Yahya Waloni, Irena Adono, Mika Fitria, siapa lagi itu udah deretanya. Muhammad sendiri anak yang mati. Ya, itu nanti si siapa itu Richard Lee kalau dia sampai berani-berani nyerang Kristen dan manipulasi, anaknya nanti mati. Tak jamin itu saudara, anaknya pasti mati. Ya. Terus siapa lagi saudara? Mungkin itu banyak sekali ya. Wah, sudah juntrungan atau kesaksian juga banyak ya yang komentar di YouTube saya. Iya, ini anak kakak saya juga anaknya mati. Ini juga iya. Makanya kalau kamu sudah jadi mualaf, kamu diam-diam aja. Kamu sudah salah. Tapi jangan sampai kamu menyerang-nyerang iman Kristen. Nanti kamu menyanyiakan anak tunggal Bapa. Nanti kamu disambut setan. Ya, disambut setan. Karena setan senang kalau kamu udah mulai mengingkari mengingkari Tuhan Yesus. Bahkan kamu tadi itu namanya menghujat Roh Kudus, menghujat roh, menghujat rema. Kamu sudah ngerti, tapi kamu pelintir itu, saudara. Kamu ngerti, tapi kamu pelintir itu menghujat. Kamu dalam ketidaktahuanmu, kamu menghina Tuhan Yesus. Kamu menolak Yesus. Tetapi kamu bisa diampuni, ya. Tetapi begitu kamu mulai memelintir, ya, kamu tidak diampuni, saudara. Anakmu mati. Tak jamin anakmu mati. Ya, itu sudah saya lakukan riset berkali-kali. Jadi nasihatkan kepada saudara-saudaramu hati-hati. Nanti bukan Tuhan yang menghukum saudara, bukan. Tapi setan. Kenapa? Karena setan melihat peluang. Ya kan? Peluang sudah tidak ada pengampunan lagi. Sudah selesai. Sambar dulu sama setan. Makanya dibilang tidak diampuni. Bukannya Tuhan tidak mau mengampuni, saudara. Bukan. Tidak diampuni. Karena dia pasti disampaikan. Kamu keluar dari kasih karunia Allah dengan menyangkal habis-habisan. Kamu meninggalkan Tuhan Yesus sudah salah, kamu sangkal pula habis-habisan, saudara. Kamu hinakan pula yang sebenarnya kamu tahu tidak demikian. Ya, kamu tahu sedang berdosa, makanya anakmu mati. Ya, dan kamu tidak akan sulit untuk kembali. Dan saya belum pernah lihat bisa kembali. Ya, untung ya Agustan anaknya tidak mau jadi Islam. Ya, jadi dilindungi oleh Tuhan Yesus. Coba kalau anaknya ikut-ikutan jadi mualaf kayak anak-anaknya Agustan, apa anak-anaknya Hani Christian, Irena Handono, Stephen Indra dan yang lain-lain, tak jamin mati tuh si Zelda. Untung Zelda itu tidak mau ya, dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ya saudara ya, ini nggak stop dan Agustan terakhir matinya bertobat ya, tetapi di mualafan lagi sulit saudara kamu. Ketika kamu masuk Islam mau keluar lagi itu sulit. Nah itulah yang namanya menghujat Roh Kudus, hati-hati saudara. Hati-hati. Sama seperti zaman Daud ya. Kamu tidak bisa main-main.
Bedanya itu secara fisik. Itu ada sebuah metafora. Artinya kamu jangan sampai kamu sentuh itu rema itu dengan tidak selayaknya. Jangan kamu membahas kebenaran Tuhan dengan tidak selayaknya, saudara. Nanti tidak ada pengampunan. Alias menjadi mualaf, lalu kamu membahas iman Kristen, jelek-jelekin orang Kristen. Hati-hati, saudara, nggak ada obatnya. Musuhmu ya adalah setan, nyamber langsung tanpa perlindungan dari sorga. Karena kamu sangkal kan? Kan untuk menyangkal perlindungan dari surga, kamu tinggal sangkal aja, bisa-bisa kamu putar balik aja. Maka surga tidak bisa, tidak lagi melindungimu. Give up. Karena kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Ketika kamu meninggalkan Tuhan, pindah agama, kamu hanya, aduh, kasihan ya. Tapi begitu kamu mulai sangkal habis-habisan, bahkan kamu ngutukin agama lamamu, ya mengutuki Tuhan Yesus, ya yang kamu bilang katanya tidak disalib dan sebagainya. Wah, saudara, kamu menyangkal penyaliban Yesus itu sama seperti kamu menyangkal ibumu, ya bahwa kamu keluar dari vagina ibumu, loh, saudara. Ya kan, kan kamu menganggap orang-orang Islam ini banyak ya, dan orang-orang yang menganggap, oh, oh Tuhan keluar dari vagina yang hina. Nah, itu vagina ibumu, saudara. Tapi kalau vagina ibu saya itu vagina yang suci. Vaginanya Maria itu vagina yang suci. Ya, saudara ya. Jangan pernah malu dilahirkan melalui vagina ibumu, karena suci. Tetapi kalau kamu malu dilahirkan dari vagina ibumu, jangan-jangan ibumu ibu nggak benar, wanita nggak benar itu, saudara. Tetapi yang melahirkan Yesus adalah seorang perawan suci Maria, yang suci. Ya, saudara, suci. Jadi ketika kamu hinakan itu, kamu sanggal itu namanya menghujat Roh Kudus, saudara. Ya, kalau kamu nggak ngerti, kamu seorang yang bukan Kristen, lalu kamu bicara itu, ya kamu tidak pernah mengerti. Itu namanya kamu menyangkal anak manusia. Tapi ketika kamu bekas Kristen, lalu kamu hujat dan bahkan kamu tertawakan itu, anakmu pasti mati, saudara. Bagus kamu tidak yang mati. Ya, saudara. Bagus kamu yang mati. Nah, itu namanya mujizat kudus, saudara. Makanya kamu lihat ya, orang-orang ini hampir tidak ada yang bisa balik, saudara. Agustus saja mau balik setengah mati ya. Waduh, orok-orok ya. Udah kita sumbang pun 50 juta, tolak begitu aja. Padahal kalau dia terima uang 50 juta ya, dioperasi sembuh dia, saudara. Ya kan? Bukan cuma Agustan, banyak lagi, saudara. Ya, jadi saudara itulah mengucap Roh Kudus. Kamu tahu kebenaran, kamu pelintir kebenaran itu dengan terang-terangan. Dan bukan saja kebenaran ya yang dipelintir itu kebenaran tentang penyaliban Yesus, penyelamatan Yesus, saudara. Wah, itu adalah kebenaran yang maha benar di seluruh muka bumi ini. Itu adalah kebenaran yang, yang kamu dustakan, yang kamu pelintir, yang kamu hinakan. Ya adalah kebenaran yang paling benar di muka bumi ini. Makanya kamu mati. Tetapi kalau kamu tidak pernah menjadi Kristen sebelumnya, ya itu namanya kamu baru menyangkal anak manusia, hujat kepada anak manusia. Tapi begitu kamu sudah pernah Kristen, kamu sudah mengerti kebenaran, tapi kamu sangkal, hati-hati, saudara. Ya, kamu meninggalkan Tuhan itu sudah salah. Tambah lagi kamu sangkal bisa-bisa di depan orang banyak, ya, menjadi apologet Islam untuk menyerang Kristen. Ini, saudara, berikan video ini pada teman-temanmu yang mualaf supaya hati-hati, supaya jangan sampai anaknya mati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Pak Iman nanti ada doa berkat Pak Iman ya. Saya langsung setir mobil lagi. God Iya. bless you. Terima kasih Pak Mulia.